Pada mulanya, dia meyakini Al-Quran merupakan autobiografi yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan lingkungannya. Dia menganggap seperti kitab-kitab agama sebelumnya yang berisi hikayat orang-orang zaman dahulu. Namun, ia terkejut menemukan hal yang tak terduga. Ternyata, Al-Quran hanya menyebutkan nama Rasulullah SAW sebanyak 5 kali. Sementara Al-Quran menyebutkan nama Nabi Isa sebanyak 25 kali. Adapun Nabi Musa disebutkan lebih dari 100 kali. Dia makin tercengang ketika menemukan surat Maryam. Sebaliknya, dia tidak menemukan satu surat pun dengan nama Khadijah, Aisyah, atau Fatimah. Dia juga tidak menemukan cerita yang berhubungan dengan perasaan pribadi Rasulullah SAW. Selain itu, tidak ada ayat Al-Quran yang menceritakan euforia kemenangan dari Perang Badar atau penderitaan setelah Perang Uhud. Miller menemukan tidak ada satu kata pun yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW, karena kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Muhammad SAW. Pada saat pertama kali mengetahui Al-Quran, dia sempat berpikir bahwa konten di dalamnya adalah pengetahuan kuno yang dibuat oleh pria gurun pasir ribuan tahun yang lalu. Setelah membaca ayat-ayat di dalamnya, dia menyadari prediksi itu ternyata tidak tepat. Al-Quran adalah kitab yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena mendahului sains modern dengan fakta yang paling akurat sebagai temuan ilmiah terbaru. Miller kemudian memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. 200 tahun lalu, ilmuwan Belanda Anthony Leeuwenhoek telah menemukan bahwa 80% tubuh manusia terdiri atas air. Dia tidak tahu bahwa Al-Quran telah lebih dulu menyebutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal itu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30 dan Fusilat ayat ke-11. Hal yang sama terjadi di tahun 2011 ketika Saul Perlmutter, Adam Riess, dan Brian Smith telah memenangkan Nobel Fisika. Penghargaan yang mereka terima adalah untuk menemukan fenomena percepatan ekspansi alam semesta. Sekali lagi, fakta ilmiah ini sudah ada di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47. Al-Quran juga telah berbicara tentang tahapan-tahapan embrio. Surat Al-Hajj ayat ke-5 menarik perhatian Profesor Keith Moore, rekan sejawat Miller di Universitas Toronto. Moore adalah profesor embriologi dan penulis buku terkenal, The Developing Human. Buku ini merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Dunia. Al-Quran membuat tanda di buku-buku Profesor Keith Moore. Dalam edisi selanjutnya, dia menambahkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embriologi. Namun dunia telah bangkit saat Keith Moore mengeluarkan buku tentang embriologi klinis. Di dalamnya, dia menulis tentang diutamakannya Al-Quran dalam menyebutkan fakta perkembangan embrio. Miller kagum dengan kesempatan penulis barat bahwa Al-Quran tidak dapat ditulis oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah buku pengetahuan berisikan topik yang menakjubkan. Kesimpulan tersebut menunjukkan dengan arif bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Klaim yang paling mudah adalah bahwa ada beberapa komite anonim membantu Rasulullah SAW dalam membuat Al-Quran. Namun ada yang bilang, setan membantunya mengarangnya. Ini adalah kesimpulan yang penuh fitnah. Miller memikirkan secara mendalam tentang klaim terakhir dan menganggapnya sebagai semacam pelarian dan kegagalan untuk menghadapi kebenaran. Jika Al-Quran diilhami setan, mengapa iblis mengisi bukunya dengan penghinaan terhadap setan? Makhluk pengganggu manusia itu selalu mengajak manusia untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka penuh siksa. Banyak buku tidak dapat menyuguhkan penjelasan yang dapat diterima tentang keajaiban Quran. Bagaimana kesimpulan buruk tentang Islam selalu dilontarkan dalam berbagai media. Namun, itu semua justru menjadi pemicu orang untuk lebih mendalami hakikat Islam. Gary Miller memeluk Islam pada tahun 1978. Dia memilih nama mu'alaf Abdul Wahid Umar. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Departemen Matematika dan lebih memilih mengabdi untuk berdakwah di Kanada.
Buku yang ditulisnya menarik perhatian banyak orang yang berjudul The Stunning Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.